Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi siswa kelas 7 MTS Ibnu Hussein Surabaya. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan bulat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Tetapi pada hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian ya. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, aturannya mirip dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi aturan ini mudah saja, coba dihafalkan ya, sehingga nanti mudah dalam melakukan penghitungan bilangan bulat. Oke. Aturan yang pertama pada penghitungan perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah jika ada bilangan bulat yang positif dikali atau dibagi positif, maka hasilnya adalah positif ya. Yang kedua, jika ada bilangan bulat positif dikali ataupun dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya justru negatif ya. Kalau ada bilangan bulat negatif dikali atau dibagi bilangan bulat yang positif, hasilnya negatif ya. Akan tetapi kalau ada bilangan bulat yang negatif dikali atau dibagi dengan bilangan bulat negatif, jadinya hasilnya adalah positif gitu ya. Sehingga plus ketemu plus ketemunya plus, plus ketemu min jadinya min, min ketemu plus hasilnya min, min ketemu min hasilnya plus. Nah itu seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Untuk lebih mudahnya saya contohkan saja supaya tidak bingung. Misalkan saya punya soal 12 dikali 4 sama dengan 48 ya, coba dihitung nanti hasilnya adalah 48 ya. 15 dibagi 3 ya gitu ya. 15 dibagi min 3 ya. 5 ini ada 15 positif dibagi dengan min 3. Min 3 nya berarti negatif ya itu. Untuk menghitungnya begini, angkanya kalian hitung dulu. 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 5 ya. Nah, kemudian 15 ini kan positif dibagi dengan negatif. Nah, berarti positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Sehingga ketemu 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Nah, begitu caranya ya. Sehingga kita hitung dulu angkanya. Setelah angkanya ketemu hasilnya berapa, baru kemudian kita lihat tandanya itu plus atau min ya. Soal nomor 3, 10 dikali min 4. 10 nya positif, terus min 4 negatif ya. Berarti 10 dikali 4 berapa? 40 ya kan. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Berarti 10 dikali min 4 sama dengan min 40 itu. Nah, soal nomor 4, min 36 dibagi min 9 ya. Kita hitung dulu, 36 dibagi 9 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita lihat tandanya. Oh, 36 nya min ya atau negatif. Terus 9 nya juga negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif ya. Kalau positif tidak perlu ditulis ya tandanya ya. Cukup ditulis 4 gitu aja gitu ya. Tuh, sehingga ketemu min 36 dibagi min 9 hasilnya sama dengan 4 begitu. Nah, sehingga untuk penghitungan perkalian dan pembagian bilangan bulat sederhana ya. Yang penting kalian harus pahami, kalian harus hafalkan aturan perkalian dan pembagian ya. Plus ketemu plus jadinya plus, plus min hasilnya min, min plus hasilnya min, min ketemu min hasilnya plus. Nah itu. Nah, sehingga itu saja ya untuk perkalian dan pembagian. Saya rasa mudah. Oke. Supaya kalian lebih paham ya, kalian kerjakan soal nomor 5 sampai 8 ya. Oke. Sekarang kalian berhentikan dulu videonya, kalian pause ya. Kemudian kalian kerjakan ini di buku tulis. Setelah kemudian kalian selesai mengerjakan di buku tulis,
Kemudian videonya kalian lanjutkan lagi, kalian putar lagi untuk mencocokkan antara jawaban kalian dengan pembahasan yang nanti akan saya jelaskan. Paham ya? Sekarang videonya diberhentikan. Berhentikan video sekarang. Sudah? Ya, semoga ketika kalian mengerjakan tadi tidak bingung ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Min 7 dikali 5. Kita hitung dulu angkanya. 7 dikali 5 berapa? 7 dikali 5 sama dengan 35. Ya kan? Gitu. Nah, setelah ketemu angkanya, baru kemudian kita lihat tandanya. 7-nya min, 5-nya plus. Min dikali plus, hasilnya min. Nah, gini ya. Sehingga ketemu min 7 dikali 5 sama dengan min 35. Begitu caranya. Ya. Lanjut di soal nomor 6. Min 6 dikali min 4. Ya. Kita hitung angkanya. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ya. Terus kita lihat tandanya. Min dikali min hasilnya plus, ya plus tidak perlu ditulis, jadi sudah ketemu min 6 dikali min 4 hasilnya 24 gitu ya. Gitu ya. Gimana, nomor 5 sama 6 betul tidak jawabannya? Kalian koreksi sendiri-sendiri ya. Tuh, kita lanjutkan nomor 7. Min 56 dibagi 7 ya. Kita lihat angkanya dulu. 56 dibagi 7 berapa? 8 ya kan? Terus lihat tandanya. Min dibagi plus ya, hasilnya sama dengan min ya. Berarti min 56 dibagi 7 sama dengan min 8. Nah, begitu caranya. Soal terakhir 42 dibagi 3. Kalian hitung ya, 42 dibagi 3 ketemu hasilnya adalah 14 ya. Nah, kalau ini sudah mudah ya. Plus ya, 42-nya plus, 3-nya juga plus. Plus dibagi plus hasilnya tetap plus ya. Sehingga 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, begitu ya cara mengerjakan perhitungan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, dari soal nomor 5 sampai 8. Ayo salah berapa ya? Semoga kalian sudah bisa mengerjakan dan jawabannya betul semua ya. Gitu. Oke, saya kira cukup untuk perkalian dan pembagian. Sekarang kita lanjutkan di aturan hitung campuran ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada pembahasan di awal tadi kita sudah membahas tentang perkalian dan pembagian. Akan tetapi nanti ada soal-soal tertentu yang semuanya itu digabung ya. Jadi ada perkalian pembagian digabung dengan penjumlahan pengurangan. Nah, itu kan membuat kita bingung mana dulu yang harus dihitung gitu ya. Nah, sehingga di sini akan saya jelaskan mengenai aturan hitung campuran ya. Yang dimaksud dengan aturan hitung campuran adalah ketika kalian menemui soal-soal di mana ada penghitungan yang campuran, positif, pengurangan, penjumlahan, pembagian dan perkalian itu dicampur semua ya. Nah, sehingga harus diatur mana dulu yang harus dihitung begitu ya. Kalian menghitungnya jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau salah dalam mendahulukan mana yang harus dihitung, jawabannya juga akan salah begitu. Nah, aturan hitung campuran yang pertama adalah kali dan bagi ya harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan begitu. Nah, sehingga nanti ketika ada kali bagi penjumlahan dan pengurangan begitu ya. Nah, sehingga kali dan baginya harus dihitung terlebih dahulu karena kali dan bagi kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Sehingga yang dihitung harus angka-angka yang dikali dulu atau yang dibagi dulu. Nah, kalau yang dikali sama dibagi sudah kalian hitung, baru dihitung yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, begitu caranya. Kemudian aturan yang kedua, perkalian dan pembagian kedudukannya sama, didahulukan yang di depan. Nah, itu ya. Jadi
perkalian dan pembagian itu sama ya. Nah, karena kedudukannya sama, maka didahulukan yang depan. Misalkan ada soal perkalian yang di depan, ya baru pembagian. Berarti perkalian dulu dikerjakan, dihitung dulu, baru kemudian dibagi. Nah, sebaliknya kalau ternyata pembagiannya di depan, terus perkalian, berarti kalian hitung, dibagi dulu, setelah dibagi kemudian dikali, begitu. Nah, sehingga kali dan bagi sama ya. Nah, kita lihat yang di depan itu yang mana. Itu yang dikerjakan lebih dulu gitu. Sama juga dengan penjumlahan dan pengurangan, kedudukannya juga sama. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, maka didahulukan atau dihitung lebih dulu yang ada di depan. Kalau misalnya soalnya penjumlahan dan pengurangan, maka harus dijumlah dulu, harus ditambah dulu, baru setelah ditambah kemudian dikurangi. Nah, sebaliknya kalau misalnya soalnya itu pengurangan dan penjumlahan, berarti dikurangi dulu baru dijumlah, begitu. Itu ya. Nah, sehingga ada 3 aturan itu yang utama, begitu ya. Kemudian ada aturan tambahan. Jika misalnya di dalam soal itu ada tanda kurung, berarti penghitungan angka-angka yang berada dalam tanda kurung tersebut harus didahulukan, ya. Itu. Sehingga ketika ada kurung, maka aturan A sampai C ini ya itu didahulukan yang ada di dalam kurung, ya. Didahulukan angka-angka yang berada di dalam kurung. Itu harus dihitung terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Itu penjelasannya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal ya. Soal yang pertama, 3 ditambah 5 dikali 2. Nah, mana dulu yang kita kerjakan? Ditambah dulu atau dikali dulu, begitu ya. Nah, ingat ya aturannya ya. Karena ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Karena kedudukan perkalian itu lebih tinggi daripada penjumlahan ya. Kita kalikan dulu ya. 5 kali 2 berapa? 10 ya. 10. Nah, setelah ketemu hasilnya, baru penjumlahannya masuk. Berarti 3 ditambah 10, begitu. Nah, 3 ditambah 10 berapa? Nah, ketemu hasilnya sama dengan 13. Nah, begitu ya caranya ya. Sehingga 5 dikali 2 dulu hasilnya 10. Kemudian 3 ditambah dengan 10. Ya, hasilnya tadi 3 tambah 10 sama dengan 13. Gitu. Sekarang lanjut di soal nomor 2. 5 ditambah 27 dibagi 3 dikurangi 10, gitu. Ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan yang pembagian ya. Karena ya, kalau lihat soalnya di sini kan yang paling tinggi kedudukannya adalah pembagian, maka harus dibagi dulu ya. Berarti 27 dibagi 3 berapa? 9. Ya, kita tulis dulu, baru angka yang lain dimasukkan. 5-nya tetap ya, berarti 5 ditambah 9 lalu dikurangi 10. Nah, ini ada penjumlahan, ada pengurangan, mana dulu yang dikerjakan? Ingat ya bahwa penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama. Karena sama, maka didahulukan yang di depan dulu. Karena yang di depan adalah penjumlahan, maka harus dijumlah dulu atau ditambah dulu. 5 tambah 9 berapa? 14 ya. Dikurangi 10 sama dengan hasilnya 4. Nah, begitu. Nah, jadi pengerjaannya begitu ya, penghitungannya begitu. Harus mengikuti aturan begitu. Tidak boleh ini kalian tambah dulu begitu ya, kemudian dibagi. Nggak boleh, tetapi harus dibagi dulu ya, kemudian ditambah terus dikurangi. Lanjut soal nomor 3. 32 dibagi 4 dikurangi 2 dikali 6. Mana dulu yang dikerjakan? Ada bagi, ada kurang, ada kali gitu. Nah, di sini yang kedudukannya tinggi adalah bagi dan kali ya. Bagi dan kali kedudukannya sama. Nah, karena sama didahulukan yang depan. Berarti kita hitung dulu 32 dibagi 4.
32 bagi 4 berapa? Hasilnya sama dengan 8 ya. Begitu. Setelah pembagian mana yang dihitung? Yang dihitung adalah perkalian, ya kan? 2 kali 6 berapa? 12 ya. Berarti hasilnya ini dikurangi hasilnya ini ya. Ini hasilnya 8 dikurangi 2 kali 6 hasilnya 12 ya. 8 dikurangi 12 ya. Gimana? Bisa nggak ngitung 8 dikurangi 12? Ya, kalau bingung, misalkan kalian punya uang 8, tetapi kalian punya hutang 12. Ya. Uangnya buat nyaur hutang, ya kan? Hutangnya lunas atau belum? Nah, belum ya. Hutangnya masih ada 4. Nah, karena 4 itu adalah berupa hutang, berarti negatif ya. Berarti 8 dikurangi 12 hasilnya sama dengan min 4. Nah, gitu cara menghitungnya ya. Terus soal nomor 4. Min 12 ditambah 30 dibagi 5. Nah, ada penjumlahan, ada pembagian. Mana dulu? Pembagian ya. Sudah paham kan pembagian dulu ya? Karena pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan, maka pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan. 30 dibagi 5 berapa? 6 ya, kita tulis dulu hasilnya. Kemudian min 12 nya dimasukkan, berarti min 12 ditambah 6 begitu ya. Berapa min 12 ditambah 6? Gimana? Bingung ngitungnya? Nah, berarti kita punya hutang 12, tetapi uang kita cuma 6 ya. Sehingga uang kita yang 6 ini dibuat menyaur hutang ya, dibuat untuk membayar hutang. Hutangnya lunas belum? Belum ya. Karena hutangnya lebih besar. Sehingga kalau kita hutang 12 tetapi uang kita 6, uangnya untuk membayar, sehingga hutangnya masih ada 6. Nah, karena 6 itu berupa hutang, maka 6 itu tandanya negatif ya, atau min ya. Jadi jawabannya adalah min 6 begitu. Oke, sekarang soal nomor 5 ya. Min 2 dikali dalam kurung 5 ditambah 3 ya, kurung tutup, dibagi 4 ya. Mana dulu yang dikerjakan? Kalau misalnya tanda kurung ini dihapus ya, berarti yang dikerjakan adalah perkalian dulu ya kan? Karena yang paling tinggi di sini tingkatnya adalah perkalian ya. Tuh. Tetapi karena di sini ada tanda kurung, maka angka-angka yang ada di dalam tanda kurung harus dihitung lebih dulu ya. Berarti kita hitung 5 ditambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8 ya. Berarti kita tulis hasilnya ya. Kemudian angka yang lain dimasukkan. Min 2 dikali 8. Kemudian dibagi 4. Nah, ada kali ada bagi. Mana yang dihitung dulu? Nah, kali sama bagi kedudukannya sama ya, sehingga didahulukan yang depan ya. Min 2 dikali 8 ya. Kita hitung dulu angkanya. 2 kali 8 berapa? 16 ya. Min dikali plus hasilnya min. Berarti min 2 dikali 8 sama dengan min 16 ya. Kemudian dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 berapa? 4 ya. Min dibagi plus hasilnya adalah min ya. Sehingga min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Oke. Nah, itu ya. Itu adalah cara dalam menghitung bilangan bulat kalau ada tanda-tanda campuran, ada tanda perkalian, pembagian,
penjumlahan dan pengurangan dicampur-campur begitu. Nah, kita harus mengingat 4 aturan ini ya. Tuh. Nah, sehingga kalau ada penghitungan campuran, maka kita harus bisa menentukan mana yang dihitung lebih dulu ya. Jangan sampai keliru mendahulukan mana yang dihitung ya. Karena kalau kita itu sampai keliru mendahulukan mana yang dihitung, nanti hasilnya akan salah ya. Tuh. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.